6 orang ini ya, rombongan mereka itu udah muterin satu pohon tinggi besar yang udah mati dan gak berdaun sebanyak 5 kali. Halo Rek, welcome back to Vimis Vin Mystery. Sekarang aku mau bawain kisah horor pendakian lagi nih. Buat yang belum nonton video sebelumnya bisa langsung klik link di atas ini ya. Cerita ini adalah kisah nyata yang dialami langsung oleh Kak Iyar. Versi asli tulisannya bisa langsung dibaca di Twitter. Link Twitternya sudah aku taruh di description box atau bisa langsung cari akunnya di gambar yang aku screenshot ini ya. Kisah ini dialami oleh Kak Iyar bersama 5 kawannya saat mereka menjadi satu-satunya rombongan yang mendaki Gunung Ciremai saat itu. Kondisi alam yang sama sekali tidak mendukung. Hujan, kabut tebal, dingin, gelap semakin diperparah dengan kenyataan bahwa mereka dibutakan oleh para penghuni Gunung Ciremai. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus, ojo nanti-nanti. And as always, buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan berkenan ceritanya aku bawakan di channel ini, bisa langsung kirim tulisannya ke email aku, vinyari@gmail.com dengan subjek Vimis pengalaman horor. Ingat, cerita pengalaman horor hanya akan menjadi suatu hal yang sulit kalian percayai sebelum kalian mengalaminya sendiri. So, gak usah kakek ngomong, siapkan nyali dan cerita dimulai dari sini. Kak Iyar, penulis dari cerita ini, saat menulis cerita ya, dia sudah menjadi seorang mahasiswa semester 4 di salah satu universitas Islam yang ada di Jakarta. Menurut pengakuannya, dia sendiri sudah mulai mendaki gunung sejak tahun 2016, sedangkan cerita yang dia kisahkan di sini terjadi pada tahun 2017. So, sebelum menjadi mahasiswa di salah satu kampus Islam yang ada di Jakarta, Kak Iyar ini sempat kembali ke pondoknya tempat dia belajar dulu. Lokasinya itu ada di Tegal. Dia kembali ke pondok saat itu karena emang lagi sumpek gitu kan. Dia belum dapat kampus dan dia nggak mengapa-ngapain. Jadi dia balik ke pondok dulu, niatnya mau ngabdi lah, istilahnya anak santri itu gitu. Jadi kayak di pondok itu dia bantu-bantu, entah ngajar, entah apa, entah segala macam. Pokoknya ngabdi, istilah santrinya tuh gitu ya. Nah, di pondok itulah Kak Iyar ketemu lagi sama kawan-kawannya sekaligus kawan-kawan dia saat mendaki di tahun 2016. Singkat cerita, tiba nih waktu liburan semester ganjil, otomatis seluruh santri dipulangkan dong, kecuali santri yang mengabdi kayak Kak Iyar dan kawan-kawannya ini masih belum dapat jadwal libur yang pasti. Meski memang sebenarnya Kak Iyar dan kawan-kawannya belum mendapatkan jadwal libur yang pasti, tapi ternyata mereka semua sudah mengagendakan untuk mendaki Gunung Ciremai di Jawa Barat melalui Linggarjati, via Linggarjati. Hari berlalu dan mereka semua akhirnya mendapatkan jadwal libur yang pasti. Nah, mereka berempat kan berunding nih kayak kapan mau berangkat gitu. Sampai akhirnya diputuskan bahwa mereka akan berangkat 2 hari sebelum libur resmi. So by all means mereka itu emang berniat buat bolos. Beberapa hari menjelang keberangkatan, mereka berempat ketambahan 2 orang dari luar pesantren ya. Masih kawan lah, cuma rumahnya ada di luar pesantren. So pasti bukan anak pesantren situ, bukan santri. Sampai di hari H, Kak Iyar mutusin buat berangkat gitu aja tanpa minta izin kepada orang tua. Ya mana berani kan dia sama kawan-kawannya bolos. Jangankan bilang ke orang tua, bilang ke pondok aja dia nggak berani. Kalau misalkan dia telepon orang tua kan malah makin ribet. Jadi udah dia mikirnya kayak udahlah berangkat aja, nggak usah izin siapapun, nggak usah telepon siapapun. Di sini aja udah miss ya. Aku emang belum pernah mendaki, tapi kalau aku baca cerita terus dengar cerita dari para pendaki senior itu, kalau misalkan masih punya orang tua ya lebih baik izin gitu kan. Nah kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di gunung gitu. Ya nggak tahu lah. Next. Kak Iyar berangkat dengan kelima kawannya yang dari pondok pesantren, sebut saja namanya adalah Ko, Ho, dan Na. Sedangkan kalau dari luar pesantren sebut saja So dan Sa. Ko, Ho, Na, So dan Sa. Ya gitu. Pagi di hari H, Ko dan H bolos untuk pulang ke rumah. Mereka berdua ngambil Septor ya, sepeda motor, supaya mereka bisa berangkat ke daerah Kuningan. Sorenya, Ko dan H balik lagi ke daerah pesantren buat jemput Kak Iyar dan Na. Jadi kayak jemputnya itu masih agak jauhan dari pondok lah ya, biar nggak ketahuan. Pukul 5 sore, keempat orang ini berangkat ke rumah Sa. Nah, di rumah Sa inilah mereka baru melakukan packing untuk keperluan-keperluan yang akan mereka bawa selama mendaki.
Pukul 7 malam barulah mereka berangkat ke rumahnya So. Namun ada masalah nih di sini. Sepedanya Ha itu tiba-tiba nggak bisa dipakai. Jadi mereka terpaksa bawa 2 sepeda untuk 5 orang. Jadi 1 sepeda motor ada yang bonceng 3. Pukul 9 mereka sampai di tempat penjemputan So. Nah karena So ini bawa sepeda motor, akhirnya terselamatkan lah itu situasinya ya kan. Mereka berenam bisa bonceng dua-dua dengan 3 sepeda motor. Dah, sudahnya kayak gitu mereka gas menuju Kuningan. Nah ternyata selama perjalanan dari Tegal ke Kuningan mereka udah disambut dengan gerimis tuh. Mereka berenam pun sempat berhenti untuk break di jalan karena jarak antara Tegal ke Kuningan Jawa Barat tuh bukan lumayan lagi men, jauh ya kan, pasti kan capek mereka sepeda motoran. Mereka sempat berhenti, kemudian finally mereka sampai di base camp Ciremai pada pukul 12 malam. Sampai di sini masih aman-aman aja semuanya. Nah, sampainya di base camp mereka langsung tidur dan bangun sekitar pukul setengah 6 pagi. Di waktu ini mereka semua melakukan controlling untuk barang dan logistik di carrier masing-masing. Sedangkan No dan Co pada pukul 7 urus Simaksi. Nah, buat siapapun yang dengerin video ini dan masih awam sekali dengan masalah pendakian, termasuk aku yang belum pernah mendaki faktanya ya kan, FYI, Simaksi itu merupakan singkatan dari Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Jadi macam kayak kita orang tuh mau mendaki gitu kan, kita harus ke base camp dulu buat laporan, cek ini itu, bayar tiket. Kayak gitu gak sih Simaksi? Kok aku jadi sok tahu gini? Sambil nunggu pengurusan Simaksi, Kak Iyar dan Ha ngobrol nih sama penjaga base campnya buat nanya berapa orang yang mendaki atau yang berada di jalur pendakian saat itu. Ternyata kalian tahu apa jawaban penjaga base campnya? Tidak ada pendaki yang naik ataupun turun hari itu kecuali rombongannya Kak Iyar. Mantap kali. Usai urus Simaksi, mereka juga dikasih map estimasi yang pastinya bakal ngebantu banget gitu kan untuk memperkirakan waktu yang bakal mereka habiskan untuk berangkat dari pos 1 ke pos lainnya. Setelahnya mereka makan, mereka udah siap, pukul 9 pagi mereka mulai trekking. Karena merasa paling tua dan sudah pernah mendaki gunung sebelumnya, Kak Iyar pun mewanti-wanti para anggota untuk selalu jaga sikap dan tingkah. Dia juga meminta semua anggota untuk selalu hati-hati dan saling menjaga satu sama lain. Kak Iyar juga nyoba ngobrol sama Sino karena Sino ini kan udah pernah ikut Kak Iyar mendaki gunung sebelumnya. Harapannya Kak Iyar Sino ini bisa diandelin gitu loh buat jaga kawan-kawannya selama proses trekking kali ini. Mulai nih akan trekking. Nah awal-awal ini masih woles-woles aja rek, kayak masih biasa aja gitu kan. Dan sampai kemudian mereka sampai di pos 1 namanya pos Cibunar. Di sini kondisi alamnya tuh ya hampir sama dengan kondisi di base camp. Jadi kayak masih vegetasinya tuh masih persawahan warga. Terus mereka juga masih bisa ambil air soalnya kan di atas sudah sulit air gitu kan kalau mereka semakin naik. Situasi masih oke, kemudian kondisi juga masih terang. Akhirnya mereka lanjut jalan menuju pos 2. Sampailah kemudian mereka di pos 2 yaitu pos Leweng Datar. Di bagian ini walaupun mereka udah naik ke atas, keadaannya masih aman, cuma vegetasinya udah bukan persawahan lagi, kan mereka udah naik. Pos 2 itu vegetasinya udah hutan gitu loh. Nah karena kondisi masih terang, mereka juga masih fit, masih kayak aman-aman, masih tenang-tenang, mereka lanjut buat naik ke pos 3. Selama perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Mereka pun sempat berhenti untuk mengenakan ponco atau jas hujan. Tapi walaupun mereka udah mengenakan ponco, ada hujan deras, mereka nggak mau berhenti, kayak nerabas aja gitu loh mereka, sampai kemudian bisa sampai di pos 3. Di pos 3 atau pos Kondang Amis ini mereka menemukan semacam shelter, jadi kayak ada bangunan kecil yang ada atapnya. Karena kondisi itu masih dingin kan, habisnya hujan, terus mereka juga kelelahan kamasnya dari pos 1 sampai pos 3 nggak berhenti sama sekali kena hujan lagi. Akhirnya mereka mutusin buat break di pos 3. Saat hujan mulai reda, mereka melepaskan ponco atau jas hujan mereka. Nah, disinilah jiwa petakilan mereka mulai muncul. Kuulangi lagi ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, hari itu gak ada satupun pendaki yang naik ataupun turun kecuali rombongannya Kak Iyar, kecuali 6 orang itu di tengah hutan Gunung Ciremai ya kan. Otomatis suasananya pasti bakal sunyi dong. Apa habis hujan lagi kayak mana, udah mau sore habis hujan di tengah hutan kayak mana gak sunyi ya, pasti sunyi sesunyi-sunyinya itu. Dan tiba-tiba So muter musik boxnya dengan lagu koplo dan volumenya sangat besar.
Nah, di momen ini nggak tahu kenapa Kak Iyar ngerasa nggak enak badan gitu loh. Jadi awalnya dia mencoba untuk diem, kayak ngelihat aja si So sama kawan-kawannya itu nari, nyanyi dengan musik box lagu koplo di tengah hutan, volumenya juga cukup besar. Kak Iyar diem aja awalnya. Lama-lama tingkahnya So ini mulai nggak karuan gitu. Selain nyanyi, dia juga mulai joget-joget kayak orang gila. Nah, Kak Iyar pun ngerasa bahwa tindakan kawan-kawannya itu udah mulai brutal karena nggak lama kemudian si H juga ikut-ikutan. Dia nggak cuma nyanyi doang, dia ikut joget kayak orang gila dan parahnya dia ucap kata-kata kasar. Kayak mau nyari mati mereka ini ya. Kayak mana itu tengah hutan, mereka joget-joget volumenya besar, ucap kata-kata kasar lagi coba. Aduh. Walaupun Kak Yar udah ngerasa nggak enak gitu kan melihat tingkah laku kawan-kawannya yang udah mulai nggak karuan, cuma masih didiemin sama Kak Yar. Pikirnya Kak Yar ya udahlah itu wataknya mereka. Tapi lama kelamaan kok makin menjadi sampai akhirnya Kak Yar itu negur mereka buat berhenti, musik box dimatikan dan udah kembali lagi suasana menjadi sepi kayak sebelumnya. Selain itu, Kak Yar juga nyaranin kepada semua anggota untuk melanjutkan trekking karena kan suasana udah tengah hari tapi mereka masih ada di pos 3. Bagaimana mereka mau nyampe ke puncak gitu kan. Akhirnya mereka semua sepakat dan lanjutlah proses trekking menuju pos 4 yaitu pos kuburan kuda. Dari pos 1 sampai pos 3 pendakian kan prosesnya masih woles-woles aja nih ya kan. Nah, mulai nih perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, medannya itu mulai lebih berat. Kontur tanahnya becek, semakin gak karu-karuan karena kena hujan, terus juga mereka seringkali menemui tanjakan setinggi lutut. Namun walau begitu, mereka tetap berhasil melalui pos 4 dan mereka juga melanjutkan perjalanan ke pos 5. Nah, di pos 5 ini mereka akhirnya break buat ngomongin di pos manakah mereka akan ngecamp. Mereka semua kemudian sepakat untuk ngecamp di pos 8 aja. Jadi posisinya mereka saat itu masih di pos 5 gitu loh. Udah jam menunjukkan ya paling sekitar jam 2-an gitu kan. Tapi mereka tetap pengen lanjut dan ngecampnya di pos 8 aja karena mereka yakin mereka bisa mencapai pos 8 sebelum maghrib. Kilat kali ya. Kilat kali kan. Kalau menurutku sih kilat banget gitu karena mereka posisi masih ada di pos 5. Jam udah mau sore gitu kan. Medannya kayak gitu, tapi mereka yakin mereka bisa mencapai pos 8. Ya nggak tahu juga sih karena aku juga belum pernah daki ya. Pokoknya mereka yakin bisa mencapai pos 8 sebelum maghrib dan mereka baru mau ngecamp di pos 8. Kayak gitulah. Nah, setelah itu mereka jalan terus sampai kemudian mereka sampai di pos 6 yaitu pos tanjakan Seruni. Nah, di pos 6 ini mereka sempat rebahan, buka cemilan, break lah, ngongklor ya. Dari pos 1 sampai pos 6 kan mereka nggak pernah berhenti ya. Berhenti sih sebentar, cuma kan nggak break buat makan gitu loh ya. Pastinya capek ya. Di pos 6 itu jam menunjukkan pukul 3 sore. So pasti kita masih punya waktu 3 jam lagi untuk mencapai pos 8 kalau kita mengacu ke estimasi mereka berenam gitu kan. Kan tadi mereka bilang bisa mencapai pos 8 sebelum maghrib. Berarti waktu mereka tinggal 2 sampai 3 jaman lah. Seharusnya. Dah mereka semua lanjut jalan lagi gitu kan. Mereka menuju pos ke-7 yaitu pos Bapak Tere sebelum sampai ke pos 8. Jadi kan ada di pos 6, mereka harus ke pos 7 dulu baru ke pos 8. Jika mereka mengacu pada peta estimasi, seharusnya mereka hanya memakan waktu 45 sampai 60 menit untuk berjalan dari pos tanjakan Seruni menuju pos Bapak Tere. Gak lama mereka jalan tiba-tiba kabut tebal turun lalu disusul dengan hujan deras. Wendul kali. Di tengah hutan. Jam udah mau 4 sore, kabut tebal turun, kemudian disusul dengan hujan. Mereka cuma berenam. Wow, sempurna. Dah mereka kemudian pakai jas hujan mereka lagi ya kan. Di momen ini mereka semua udah pada kelelahan ya kan. Dingin lagi ya, hujan di tengah hutan, suasana sore. Kayak mana coba dinginnya itu, hah? Aduh. Dan ternyata saat mereka melihat jam itu udah offside men. Jamnya itu udah menunjukkan pukul 5 sore. Padahal mereka belum sampai ke pos Bapak Tere. So by all means mereka itu jalan dari pos tanjakan Seruni hanya untuk mencari pos Bapak Tere itu butuh waktu 2 jam. Padahal estimasi di petanya itu cuma butuh 45 sampai 60 menit. Gak ada logika. Suasana udah mulai
riduh gitu saat itu. Semuanya hampir mengeluh kayak capek, lelah, haus, lapar, dingin. Ya coba kalian bayangin ya, udah mau maghrib di tengah hutan, mereka masih bingung gak nemu pos Bapak Tere, 2 jam muter-muter doang. Belum lagi ransel mereka segede kulkas. Kayak mana gak capek coba, aku pun pasti bakal nangis itu. Mereka berenam kemudian berunding lagi dan memutuskan hasil yang berat sih menurutku. Jadi mereka itu mutusin buat balik lagi ke pos tanjakan Seruni. Jadi fix 2 jam mereka muter-muter itu terbuang sia-sia men. Mereka mutusin buat turun lagi. Oh my god. Dan keanehan mulai nampak nyata di sini. Gak terlalu makan waktu lama, ternyata mereka berenam sudah sampai lagi di pos tanjakan Seruni men. Padahal sebelumnya seperti aku jelasin, mereka itu berangkat dari pos tanjakan Seruni buat nyari pos ke-7, pos Bapak Tere. Itu perlu waktu 2 jam, mereka muter-muter gak ketemu pos Bapak Tere. Mereka balik ke pos tanjakan Seruni gak sampai 2 jam mereka udah sampai. Kayak mana gak aneh coba? Otomatis gak ada satu orang pun yang gak mikir aneh saat itu. Tapi mereka semua kayak berjanji buat gak ngomong apa-apa, jadi kayak keep secret aja gitu. Intinya mereka semua sepakat buat gak ngomongin kejanggalan-kejanggalan yang mereka alami selama mereka masih ada di hutan. Nah, di pos tanjakan Seruni itulah, di pos ke-6 itulah mereka akhirnya ngecamp. Jadi rencana mereka buat ngecamp di pos 8 tuh otomatis batal. Usai mereka mendirikan 2 tenda, Kak Iyar nyalain kompor buat masak nasi dan bikin air panas untuk nyeduh kopi. Nah, giliran nasinya udah mateng, air panasnya udah jadi, kan mereka mau lanjut bikin mie buat lauk ya. Tiba-tiba kompornya yang baik-baik aja itu mati men, dan gak bisa dinyalain lagi padahal gak ada yang rusak. Mereka mau bikin api darurat pun ya useless karena tanahnya lembab kan habis kena air hujan. Ya udah akhirnya mereka cuma makan nasi pakai remukan mie. Oh my god. Selesainya mereka makan, mereka ngopi, kemudian mereka ngudut, ngerokok ya. Mereka lanjut tidur di tenda masing-masing. Mereka semua tidur awalnya, tapi tiba-tiba pada pukul 1 dini hari Kak Iyar kebangun. Demi apapun itu Kak Iyar pasti takut ya kan. Bangun jam 1 di tengah hutan, kayak mana gak takut coba. Kak Iyar kayak berusaha buat merem lagi gitu kan. Tapi bukannya merem, dia malah ngedenger suara tapak kaki di luar tenda. Esok paginya mereka semua bangun ya kan. Nah, dengan pengalaman janggal yang mereka alami maghrib sebelumnya, akhirnya mereka berenam mutusin buat udah stop di situ aja pendakiannya. Macam kayak ya udah nggak sampai puncak pun nggak apa-apa, pokoknya aku pulang selamat gitu kali ya. Pukul 10 pagi mereka mutusin buat turun. Nah, sebelum mereka meninggalkan tanjakan Seruni, mereka bertemu dengan pendaki dari Cirebon yang naik. Nah, mereka akhirnya cicat gitu kan. Sampai kemudian pendaki itu lanjut naik dan pendaki rombongannya Kak Iyar itu turun. Perjalanan turun dari pos tanjakan Seruni menuju pos 1 dan base camp, ke-6 orang ini berpapasan dengan banyak pendaki yang naik. Ya, karena ini tuh weekend. Jadi kayak mereka berenam kemarin itu mendaki pada Jumat malam, berenam doang. Nekat kali mereka ya Tuhan. Saat mau sampai ke pos 1, mereka melihat kantin yang buka. Karena itu kan weekend, banyak pendaki yang datang. Akhirnya kantinnya buka. Nah, Jumat kemarin tuh nggak buka ya kan, nggak ada yang daki ya. Akhirnya mereka mutusin buat rehat di situ, break, ngobrol sama bapak penjaga kantinnya. Karena bapak penjaga kantinnya tuh baik gitu kan. Akhirnya mereka tuh ngobrol, cerita apa aja yang mereka alami selama mendaki, kejadian-kejadian janggal, sampai akhirnya mereka ketakutan dan mutusin buat berhenti, nggak lanjut sampai puncak dan turun dari pos 6 ke pos 1 lagi. Nah, si bapak penjaga kantin yang baik tadi itu cuma ketawa doang ngedengerin mereka berenam cerita. Sampai akhirnya bapak itu meminta kepada mereka berenam untuk jujur aja bilang apa saja yang sudah mereka lihat dan mereka lakukan selama perjalanan mendaki dari pos 1 ke pos 6. Dah cerita itu kan mereka. Pertama no bilang dia nggak ngelihat apa-apa, nggak ngerasain apa-apa, terus berlanjut ke yang lain. Sampai kemudian tiba giliran si Sa. Nah, Sa ini jujur mengatakan bahwa perjalanan dari pos tanjakan Seruni saat mereka itu mau mencari pos ke-7 ya, pos Bapak Tere yang mereka habisin waktu 2 jam tapi nggak nemu itu, si Sa bilang bahwa dia melihat 6 orang ini ya, rombongan mereka itu udah muterin satu pohon tinggi besar yang udah mati
dan gak berdaun sebanyak 5 kali. Mendengar ceritanya Sisa, bapak penjaga kantin masih belum ngomong apa-apa. Malah dia itu nanya lagi siapa di antara keenam orang ini yang melihat sosok anak kecil naik ke atas pohon. Awalnya semua orang, keenam orang itu diem. Sampai kemudian H bicara jujur bahwa dia sempat melihat sosok anak yang kayak naik ke atas pohon. Tapi dia itu sampai di kantin itu tuh masih bingung, itu tuh sosok anak atau sosok lutung. Sampai kemudian si bapak menjelaskan bahwa penglihatan mereka berenam sudah dibutakan oleh para penunggu Gunung Ciremai. Mereka sudah dibutakan sejak si H melihat sosok bocah naik ke atas pohon. Nah, para penunggu Gunung Ciremai itu sengaja membuat 6 orang ini tuh muter-muter di lokasi yang sama tanpa mereka berenam sadari. Saya menambahkan bahwa selama perjalanan dari Tanjakan Seruni menuju Bapatere ya, mencari Bapatere pos ke-7 ini, jalan yang mereka lalui itu emang beda, tapi mereka cuma muter-muterin pohon besar itu doang gitu loh. Menurut penglihatannya Sisa, kelima temennya ini nggak tahu, cuma Sa doang yang sadar, cuma dia nggak berani ngomong apa-apa men, takutnya malah enggak gitu, karena akhirnya udah dia diem aja, tapi ngerasa ada yang aneh Sisa ini. Sampai kemudian cerita ke bapak ketika mereka ada di kantin. Bapak menambahkan dan juga memberi saran pada mereka kalau misalkan mereka ada di posisi yang sama, mereka dibingungkan lagi, mereka menghabiskan beberapa jam buat mencari suatu tempat tapi nggak ketemu-ketemu, mereka harusnya membasuh wajah mereka menggunakan tanah di mana mereka dibingungkan, karena itu adalah obat yang bakal ngebuka mata mereka dari apa yang dilakukan oleh para penunggu astral tempat tersebut. Si bapak tak lupa juga bilang agar di lain kesempatan mereka tidak lagi sembrono, apalagi mengucapkan kata-kata kasar. Lalu untuk masalah tapak kaki yang didengar oleh Kak Iyar pada pukul 1 dini hari, ternyata bukan Kak Iyar doang yang ngedengerin. Jadi kayak pada pukul 1 itu Kak Iyar kan kebangun. Nggak Kak Iyar doang yang kebangun, tapi semua orang itu kebangun. Cuma mereka merem, nggak berani ngomong, hanya telinga mereka yang diam-diam mendengarkan tapak kaki yang ada di sekitar tenda mereka. Jadi mereka berenam itu benar banget, mereka selamat walaupun sempat dibingungkan, dibutakan, disesatkan selama 2 jam. Masing-masing dari keenam orang itu sadar bahwa ada hal yang gak beres, ada hal yang janggal selama proses pendakian mereka saat itu. Meski memang gak ada satu orang pun yang berani menceritakan kejanggalan apa yang mereka alami selama proses pendakian, mereka itu kayak satu hati dan sepakat untuk turun aja gitu loh, daripada perjalanan mereka makin gak karuan nantinya. Nah, yang bikin aku impress itu adalah kesatuan hati mereka gitu loh. Walaupun mereka itu petakilan ya, cuma mereka itu gak ada yang egois. Bayangkan ya, andaikan ada satu anggota yang egois, gak peduli gangguan apa aja yang mereka dapetin, gak peduli gimana takutnya teman-teman yang lain, gak ngelihat anggota yang lain, dan dia itu maksa buat sampai ke puncak dengan segala macam kejanggalan yang ada, itu pasti ceritanya bakal lain gitu loh. Pasti bakal lebih menyeramkan lagi kalau misalkan ada yang egois, ya gak sih? Makanya kayak aku impress aja sama kesatuan hati mereka berenam. Dan alhamdulillahnya dari keenam orang itu nggak ada yang egois. Mereka lebih memilih keselamatan bersama daripada kepuasan untuk melihat dan sampai di puncak. Wes, itu dulu cerita dariku. Kalau suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga share. Terus buat kalian yang pengen tahu cerita-cerita horor selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Jadi kalau misalkan ada video baru dari Vimis, kalian langsung dapat notis, langsung bisa nonton. Ingat, jangan sembrono dan tetap sopan dimanapun dan kapanpun kita berada. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Vimis, Vin Mystery. Bye.